kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, yang membawa kami kepada kemenangan. Engkau yang senantiasa menuntun kami setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini. Karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh berhimpun bersama dalam hadirat-Mu untuk kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami bersekutu dengan firman-Mu, dan sebentar kami juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Isilah bejana hati kami dengan firman-Mu yang menyegarkan, yang menyejukkan, yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau Tuhan hadir dalam setiap hati kami. Tempat ini dipenuhi dengan hadirat Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan salam. Salam. Selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam hadirat Tuhan. Suatu sukacita yang luar biasa kalau kita boleh bersama-sama duduk bersama, diam di dalam hadirat Tuhan, di mana kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kasih-Nya dicurahkan bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang baik kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama kembali dalam Matius pasal 15. Tema pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini adalah tentang roti hidup. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 15 Ya. mulai dari ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22 dibaca bersama-sama, mari bergantian ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." 23 silakan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan. Nat yang sudah beberapa kali ya, bahkan sering kita baca, kita renungkan. Namun ini ada suatu pelajaran yang sangat baik untuk kita, di mana Tuhan itu selalu memberikan pencerahan-pencerahan di dalam setiap kita merenungkan firman Tuhan. Dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 ini tentang perempuan Kanaan atau perempuan Kanani ya. Perempuan Kanani, perempuan Kanaan
itu bukan Israel, bukan bangsa Israel, tetapi masuk dalam bangsa kafir. Jadi bukan umat pilihan. Tetapi kalau kita membaca di sini, ada seorang perempuan ya dari bangsa kafir yang berjuang untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bangsa kafir itu disebut juga dengan bangsa goyim ya, goyim, bukan umat pilihan. Kafir, goyim, kemudian diumpamakan seperti anjing. Jadi derajatnya rendah ya, rendah dibanding dengan umat pilihan. Kemudian umat yang bukan pilihan, umat bangsa kafir itu disebut juga dengan sebutan zaitun liar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada mulanya Allah itu mengasihi hanya bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel itu menolak Kristus dan mereka tegar tengkuk ya, keras kepala, mengikuti kemauannya sendiri, sehingga kasih Kristus itu dilimpahkan kepada bangsa kafir atau zaitun liar atau goyim ya. Di Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi kalau kita mendapatkan kemurahan itu adalah anugerah ya. Kita yang sebetulnya itu tidak diperhitungkan, tetapi karena kasih Tuhan kita diperhitungkan, kita mendapatkan anugerah. Istilahnya kita batang liar dicangkokkan ke zaitun asli. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini perempuan Kanaan itu dari daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22 itu dikatakan perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus. Ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya, perempuan itu datang. Kenapa dia datang? Dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Anaknya sakit ya, kerasukan setan, dia sangat menderita, diperdaya oleh setan. Akhirnya dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus karena dia mendengar, perempuan Kanaan itu mendengar bahwa Yesus itu sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, sanggup melakukan mujizat, sanggup menolong orang yang sakit. Dia datang, tetapi Yesus menjawab, Tuhan Yesus itu diam saja, tidak menjawab. Di ayat 23 Tuhan Yesus Kristus tidak menjawab, jadi seperti tidak didengarkan. Kalau Bapak Ibu berkata kepada seseorang kemudian tidak didengarkan, mestinya akan sakit hati, akan sedih. Tetapi ibu ini dia tetap tidak patah semangat. Bahkan murid-muridnya itu mengatakan, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita, dia berteriak-teriak, dia mengganggu kita Tuhan, suruhlah dia pergi. Lebih sakit hati lagi. Kemudian ada jawaban dari Tuhan Yesus di ayat 24. Jawabnya adalah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dipikir secara manusia, secara pikiran akal manusia, sudah tidak ada harapan lagi. Hanya diutus untuk umat Israel. Kemudian perempuan itu tetap maju ya, tetap minta pertolongan walaupun istilahnya sudah ditolak ya, tidak dijawab. Terus supaya diusir, kemudian dijawab tapi tidak mengenakan. Tapi perempuan itu tetap bilang, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Dia bertalu-talu, dia tidak patah semangat untuk meminta pertolongan Tuhan. Dia sadar bahwa
dia itu bukan bangsa pilihan, dia itu hanyalah umat biasa yang banyak cacat celah, jadi terus bertalu-talu. Kemudian ada jawaban lagi dari Tuhan Yesus, tidak patut ya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Berarti Tuhan itu mengatakan bahwa perempuan itu adalah anjing atau setara dengan anjing. Akan lebih sedih lagi, tetapi tidak. Bagi perempuan Kanani terus dia berjuang demi apa? Demi anaknya, ditolong oleh Tuhan. Kata perempuan itu lagi, saya kutip ya, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia hanya memohon remah-remah saja, runtuhkan, istilahnya runtuhkan roti yang sudah tidak berguna, sudah dimakan anak-anak, ada yang jatuh, anjing itu memungutnya. Dan roti itu walaupun remah-remah tetap bermanfaat, tetap berguna, tetap bisa dimakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, satu perjuangan ya, perjuangan perempuan Kanani di dalam mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus itu melihat perjuangan perempuan itu. Disingkarkan, dia tetap maju. Dikatakan anjing, dia tetap maju. Dia tetap merendahkan hati, bahkan sampai sujud menyembah. Kemudian terakhir dikatakan, Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pelajaran untuk kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini siapa di hadapan Tuhan? Umat, bukan umat pilihan. Kita banyak cacat celah, kita banyak dosa, kita banyak kelemahan. Tetapi kalau kita bertalu-talu, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melihat kesungguhan hati kita dan Tuhan menolong kita. Amin. Kita belajar dari perempuan Kanani ini. Dia mendambakan pertolongan, mendambakan istilahnya roti yang sudah menjadi remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mendambakan kasih yang daripada Tuhan, kemurahan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, remah-remah roti itu sangat berguna bagi kita. Roti hidup ya. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu dikatakan sebagai roti hidup. Perempuan itu menerima Yesus sepenuhnya, mengharapkan Tuhan Yesus sepenuhnya, maka dia mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita semuanya yang memperhatikan akan kebenaran firman Tuhan, kita belajar kegigihan, perjuangan dari perempuan Kanaan ini atau perempuan Kanani, sehingga kita mendapatkan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan itu saat ini sedang mencurahkan kemurahannya untuk kita semuanya, untuk goyim, untuk bangsa kafir, untuk bangsa yang setara dengan anjing, untuk zaitun liar, untuk kita semuanya. Waktu-waktu yang ada, Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya untuk kita, sehingga kita belajar untuk memiliki ketegaran, semangat juang seperti perempuan Kanaan ini. Terus datang kepada Tuhan. Belum ada pertolongan, terus datang menyembah dan menyembah, sampai Tuhan itu melihat hati kita yang hancur, hati kita yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan doa, penyembahan,
penuh dengan kita berjuang memohon kemurahan Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan rindu, apa yang kita rindukan. Tuhan akan memberikan jawaban dan Tuhan menaruhkan kasih sayangnya untuk kita. Bahkan kuasanya itu dilimpahkan bagi kita untuk waktu-waktu yang masih ada. Kita akan pergunakan waktu kita untuk kita mengasihi Tuhan dan juga untuk kita mengasihi sesama, untuk kita tekun lebih dekat erat dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kita melakukan hal-hal yang baik, kita memberitakan firman Tuhan, kita menolong, kita melakukan banyak hal. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan? Kita lakukan tanpa banyak pertimbangan untung rugi tidak. Kita mengasihi Tuhan, kita belajar untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati. Seperti imannya perempuan ini, dia mendapatkan lawatan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan membaca Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 7. Bagaimana situasi, kondisi, keadaan orang yang menyembah Tuhan, orang yang selalu belajar untuk mencari Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Mari Saudara Yoga untuk membacakan Mazmur 84. Begini bunyi firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ungkapan hati ya, yang senantiasa rindu kepada Allah, rindu kepada hadirat Tuhan. Hendaklah kita juga belajar untuk senantiasa rindu kepada Tuhan, mengadakan waktu-waktu khusus ya untuk memuji menyembah Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, tanpa harus di komando ya. Secara pribadi masing-masing kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dikatakan ayat 4, orang yang mendekat, yang senantiasa rindu hadirat Tuhan itu, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi orang-orang yang senantiasa rindu kepada Tuhan itu berbahagia. Terus ayat yang kelima, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan itu mendapatkan kekuatan. Amin. Mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Saat kita rasanya putus asa, kita gempung ya, kita patah semangat, kita tidak tahu harus bagaimana, kita taruhkan hidup kita di hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan.
maka Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Tuhan memberikan semangat yang baru. Bahkan saat sedih tidak, kadang ada rasa sedih tanpa alasan gitu, tanpa sebab. Kenapa kok aku sedih? Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membelai kita, menghibur kita, memberikan kekuatan yang baru. Amin. Kalau ayat yang ke-6, melintasi lembah Baka ya. Apabila melintasi lembah Baka, sesuatu yang tidak enak ya, kesulitan, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Diubahkan oleh Tuhan menjadi tempat yang bermata air. Dikatakan kutuk bisa menjadi berkat, diubah menjadi berkat. Suka bisa Tuhan ubahkan menjadi duka, bisa Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Kekalahan Tuhan dapat ubahkan menjadi kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk menghadapi hari esok ya. Kita tidak tahu hari esok itu seperti apa, akan terjadi apa, akan bagaimana ya, baik secara pribadi maupun secara umum dunia ini, secara global. Kita tidak tahu persis. Orang bisa memprediksi ya, oh besok akan terjadi seperti ini, besok akan terjadi seperti ini, akan terjadi gempa, akan terjadi gunung meletus, akan terjadi peperangan, akan terjadi kelaparan, kekeringan. Bisa orang itu memprediksi, dan itu bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, apapun ya, apapun yang terjadi, kita siap menghadapi. Amin. Kita siap menghadapi karena kita bersama-sama dengan siapa? Kita bersama-sama dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti hidup yang memberikan kemenangan, yang memberikan pertolongan, yang sanggup memelihara kita. Mungkin jalan kita tidak mulus ya. Dikatakan ayat 6 ini, melintasi lembah Baka itu tidak mulus. Mungkin ada tantangan, mungkin ada kekurangan, mungkin ada sakit penyakit, tetapi kita akan diberikan kekuatan baru. Amin. Diberikan kekuatan baru dari hari ke hari oleh Tuhan. Jadi rasa cemas, rasa khawatir perlu kita singkirkan, gantikan dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Perempuan Kanani yang sudah datang kepada Tuhan, seperti tidak ada harapan, tetapi terus mendekat dan mohon pertolongan, Tuhan menjawab. Di Mazmur ini dikatakan orang yang senantiasa rindu akan kediaman Allah dikatakan berbahagia. Bahkan hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi selalu ada berkat, selalu ada pertolongan, selalu ada ya dalam kehidupan kita. Walaupun misalnya kita tidak berkelimpahan dalam hal jasmani, dalam hal harta, tetapi dari hari ke hari kalau kita renungkan, Tuhan itu memelihara kita. Tuhan menyelimuti kita, menyelubungi kita dengan berkat Tuhan, dengan kasih Tuhan. Di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah suatu sukacita ya, yang besar di dalam kehidupan kita, karena anugerahnya Tuhan melimpahkan kemurahannya atas kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan untuk membaca Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 57 ya. Kita baca bergantian, nanti Mas Yoga 48, nanti yang bersama-sama 49 dan seterusnya. Ini tentang roti hidup. Yohanes pasal 6 ayat 48. Begini bunyi firman Tuhan.
Akulah roti hidup. Bersama-sama. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Yesus adalah roti hidup. Ayat 48. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Ya. Jadi roti, saudara Bapak Ibu sudah pernah makan roti ya? Iya, makan roti. Kalau orang-orang di Israel dan sekitarnya itu, roti itu makanan utama, makanan pokok. Kalau kita makanan pokoknya itu nasi ya, nasi dan lauk pauknya. Terus kalau enggak nasi beras, bisa nasi jagung atau nasi krekel, singkong ya. Atau kalau di daerah pedalaman itu makanan pokoknya adalah ubi atau talas. Kalau di Indonesia itu makanan pokok. Roti pada zaman Tuhan Yesus adalah makanan pokok. Makanya Tuhan Yesus berkata, Akulah roti hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada zaman Musa, umat Israel itu dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan selama 40 tahun, mereka tidak bercocok tanam, tidak tanam anggur, tidak tanam gandum, tidak melakukan apa-apa, cuma perjalanan. Nah, mereka itu dipelihara oleh Tuhan dengan roti yang dari surga, yang namanya mana. Itu berbentuk tepung tapi seperti butiran-butiran seperti ketumbar kecil-kecil. Mereka tiap pagi diambil kemudian dimasak sehingga mereka bisa hidup dan terus berjalan sampai menuju ke Kanaan. Itu roti pada zaman Musa. Kemudian kalau zaman sekarang roti itu ya makanan favorit juga. Secara jasmani itu makanan ya. Nah, kalau makan roti biasa, saudara bisa kenyang? Bisa ya, bisa kenyang. Tetapi setelah beberapa jam kemudian akan lapar lagi. Seperti saudara makan ya, makan nasi. Nanti pagi makan, siang sudah lapar lagi. Siang makan, sore sudah lapar lagi. Itu makanan jasmani. Nah ini orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu banyak berbondong-bondong. Mereka itu mengikutinya, kemudian dikasih makan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan adakan mujizat, mereka makan. Nah, setelah mereka makan, itu tentu akan lapar lagi. Makanya mereka itu mengikuti terus kemana Yesus pergi. Maka muncullah pemberitaan firman ini oleh Tuhan Yesus Kristus.
mengikuti aku karena makanan yang jasmani. Tidak tahukah bahwa aku ini adalah roti yang sesungguhnya, roti hidup, roti yang turun dari surga. Siapa yang percaya kepada aku, mengikuti firman-Ku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga membuat alat peraga ya, alat peraga untuk anak sekolah minggu. Ini ada kertas, ada dua muka ya. Yang satu berisi gambar roti, makanan untuk tubuh. Yang kedua, Yesus adalah roti hidup. Makanan untuk tubuh yang nomor satu adalah mengenyangkan, tapi sementara. Kemudian memberikan tenaga. Kalau udah makan, kenyang, akan kuat untuk bisa beraktivitas. Kemudian bisa tubuhnya itu bertumbuh. Seperti kalau anak-anak kecil ya, diberi makan tambah besar. Kapan besarnya? Ya sedikit demi sedikit bertumbuh karena makanan, atau istilahnya karena roti. Kemudian karena makanan secara jasmani kita diberikan sehat. Ini perlu ya, selama kita masih hidup di dalam darah daging. Dalam tubuh jasmani ini kita perlu makanan untuk tubuh karena mengenyangkan, membuat tenaga, membuat tubuh itu bertumbuh ya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, sel-sel yang tua itu kadang-kadang rusak atau mati. Nah, karena makanan itu digantikan dengan sel-sel yang baru, tumbuh sel-sel yang baru. Jadi tetap sehat, membuat kita sehat. Kemudian ada makanan rohani ya, makanan rohani dikatakan roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Firman Tuhan katakan, aku adalah roti hidup, akulah roti hidup ya. Ini saya bacakan ayatnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Itu ditarik ke atas tadi yang kita baca. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus itu roti hidup yang membuat kita itu tidak lapar dan tidak haus lagi secara rohani, karena kita diberikan hidup yang kekal. Kita yang berdosa diampuni dosanya, dikuduskan, kemudian disiapkan hidup yang kekal. Jadi kalau kita mengikut Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan jaminan. Nomor satu adalah hidup kekal. Hidup kekal. Yang kedua, Roh Kudus selalu memimpin. Kita dipimpin oleh Tuhan melalui kekuatan kuasa Roh Kudus. Kemudian kita diberikan damai sejahtera. Jadi kita yang sudah ditebus, kita yang sudah mendapatkan jaminan hidup kekal, kita jangan susah ya, jangan sedih, jangan bimbang dan takut. Kita mendapatkan damai sejahtera, kemudian kita mendapatkan sukacita. Amin. Kita harus bersukacita, kita bersyukur ya, karena Tuhan itu memberikan kita hidup yang kekal. Kalau kita mau menerima Yesus sebagai roti hidup. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sekali-kali kita bergeser iman kita dengan alasan apapun. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus roti hidup. Bahkan kerinduan kita masing-masing menjadi saksi Tuhan untuk orang-orang yang belum percaya itu mendapatkan keselamatan. Baik kita pemuda-pemudi, baik yang Bapak Ibu maupun yang sudah mbah-mbah, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap
rindu dekat dengan Tuhan, yang adalah roti hidup, yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Kita tidak akan haus lagi, kita tidak lapar lagi, karena Yesus yang memuaskan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam berkat firman Tuhan menjadi bagian untuk kita semuanya. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita masuk perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian dalam Yesus, kekuatan tubuhnya terserpi-serpi untuk kita semuanya, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan. Perhatikan firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 27 dan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat rohani dan jasmani senantiasa mengiringi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita semuanya, menghibur dan menguatkan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita tetap dalam kasih-Nya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.